Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian dengan Bapak. Apa kabar kalian? Tentu saja Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang besaran-besaran pada gelombang. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu gelombang berjalan. Sebagaimana kalian ketahui bahwa gelombang berjalan merupakan salah satu bentuk gelombang yang dikelompokkan berdasarkan amplitudenya. Bagaimana gelombang berjalan ini bekerja dan besaran-besaran apa saja yang ada di sana? Baiklah, kalian ikuti video berikut ini. Pada simulasi berikut ini Bapak akan tunjukkan bagaimana gelombang berjalan itu bekerja. Perlu kalian ketahui bahwa kita bisa mengatakan sebuah gelombang berjalan manakala medium tempat merambatnya gelombang ini cukup panjang. Kita anggap tali ini cukup panjang sehingga dia tidak berujung. Nah, sekarang kita akan menggetarkan ujung pada tali ini, salah satu ujung pada tali ini. Kalian perhatikan, ketika kita getarkan, tidak serta-merta semua ujung ini akan bergetar, maka diperlukan waktu untuk merambat. Seperti kalian lihat di sini bahwa amplitudo pada gelombang ini, ya, kalau kita lihat, dia pada setiap titik akan mengalami amplitudo yang sama. Artinya bahwa setiap titik ini akan bergetar dengan amplitudo yang sama. Itulah hakikat dari gelombang berjalan. Sebelum Bapak jelaskan lebih jauh, marilah kita garis bawahi dulu tentang pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan kita definisikan sebagai gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik. Artinya, titik-titik yang dilalui mengalami getaran harmonik dengan amplitudo yang tetap. Selanjutnya, gelombang berjalan ini akan terjadi ketika media gelombang cukup panjang dan tidak terjadi redaman. Jadi dua hal inilah sekalian yang perlu kalian perhatikan agar kita paham apa yang dimaksud dengan gelombang berjalan. Karena kalau mengalami redaman itu nanti akan berbeda lagi. Atau ketika gelombang ujungnya terbatas, dia sudah mengalami pemantulan, dia juga akan berbeda lagi. Selanjutnya marilah kita bahas bagaimana persamaan gelombang berjalan. Mari kita tinjau dari simulasi tadi. Ini adalah tali yang kita getarkan pada ujung kirinya. Kita anggap bagian kiri ini adalah sebagai sumber gelombangnya. Kemudian kalian tentunya masih ingat persamaan getaran harmonis. Jadi di sini sumber gelombang merupakan getaran harmonis dengan persamaan sebesar Y sama dengan A sin omega T, di mana A ini adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudutnya, sedangkan Y adalah simpangannya. Kalau kalian perhatikan bahwa gelombang ketika dia merambat,
saat sumber gelombangnya bergetar, dia tidak serta-merta pada bagian yang lain bergetar, tapi memerlukan waktu untuk merambatnya. Anggaplah kecepatan untuk merambat atau kecepatan gelombangnya adalah V. Kita tinjau sebuah titik P yang berjarak X dari sumber gelombang. Maka kita akan mendapatkan bagaimana simpangan di titik P ini ketika sumber getarnya bergetar sebesar Y sama dengan A sin omega T. Apakah simpangan di sini sama dengan di sumber getarnya? Tentu saja tidak serta-merta seperti itu, tetapi ada selisih waktu antara sumber getar dengan getaran pada titik P. Berapa besarnya? Besarnya adalah sebesar delta T, yaitu X dibagi dengan V, jaraknya dibagi dengan kecepatannya. Saya kira sampai di sini kalian tidak kesulitan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana simpangan pada titik P. Ketika sumber gelombang sudah bergetar T, maka titik P baru bergetar selama TP, yaitu sebesar T min X per V. Artinya, misalkan ini di sini sudah bergetar T, di sini baru bergetar TP. Ada selisih waktu di sini. Selanjutnya, persamaan gelombang di titik P akan menjadi JP sama dengan A sin omega TP. TP-nya kita ganti dengan T min X per V. Dari persamaan ini, kita akan mendapatkan persamaan pada gelombang berjalan, yaitu A sin omega T min Kx. Nanti Bapak jelaskan tersendiri bagaimana K ini, atau beberapa buku menuliskan sebagai JP sama dengan A sin K dalam kurung VT min X. Nah, nanti ini yang akan lebih mudah ketika kita menggunakannya, walaupun ini juga tidak terlalu sulit, tetapi biasanya kita nanti akan lebih banyak menggunakan ini akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan gelombang berjalan. Di sini Y adalah simpangannya, yaitu simpangan di P ini. Kemudian A adalah amplitudenya. Omega, sebagaimana kalian ketahui, ini adalah 2pi per T atau 2pi per 2pf. Ini adalah kecepatan sudut pada sumber gelombangnya, yang tidak lain juga akan sama dengan kecepatan sudut gelombang tadi. K ini adalah besaran baru yang mungkin perlu Bapak perkenalkan, yang disebut sebagai bilangan gelombang. Besarnya K adalah 2pi per lambda, sedangkan V adalah cepat lambat gelombangnya yang dinyatakan dalam meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang. Saya kira ini sudah kita perkenalkan pada video sebelumnya. Untuk memahami persamaan gelombang berjalan yang sudah kita dapatkan tadi, marilah kita terapkan pada contoh kasus berikut ini. Misalkan kalian diberikan suatu persamaan gelombang yang dinyatakan sebagai Y sama dengan 10 sin pi kali 10 T min X, di mana X dan Y dinyatakan dalam sentimeter dan T dalam sekon. Kalian diminta menentukan berapa panjang gelombangnya, berapa cepat lambat gelombangnya, dan berapa frekuensinya. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui ini adalah persamaan gelombangnya, kemudian yang ditanyakan lambda, V, dan F. Mari kita lihat bagaimana jawabannya. Ingat bahwa persamaan gelombang berjalan tadi sudah kita dapatkan, yaitu YP sama dengan A sin K VT min X.
Kemudian kita diberikan persamaan pada soal tadi adalah 10 sin pi 10t min x. Kita mulai untuk mencari panjang gelombangnya. Kalau kita lihat di sini, K ini akan setara dengan pi di sini. Sementara K sendiri pada persamaan di depan adalah bilangan gelombang yang dinyatakan sebagai 2pi per lambda. Sementara pada soal sebesar pi, maka 2pi per lambda harus sama dengan pi. Kalau kita lihat di sini, kita akan mendapatkan lambdanya adalah 2pi dibagi pi sama dengan 2 cm. Kemudian kita akan menghitung berapa kecepatannya atau cepat lambatnya. Di sini tampak bahwa Vt ini setara dengan 10t. Dengan mudah kalian tinggal masukkan saja, yaitu Vt sama dengan 10t. Maka kita akan dapatkan harganya adalah V nya 10 cm per sekon. Dan terakhir, dengan persamaan yang sudah kita dapatkan pada besaran gelombang terdahulu, yaitu V sama dengan F kali lambda, bukan? Kita akan dapatkan di sini V sama dengan F sama dengan V per lambda. V nya sudah kita peroleh di sini 10 dan lambdanya adalah 2. Maka 10 dibagi 2 akan sama dengan 5 Hz. Mudah bukan sekalian? Jadi yang terpenting di sini adalah kalian memahami arti dari persamaan gelombang berjalan tadi. Kemudian kita tinggal menyetarakan dengan kasus pada persamaan di soalnya. Selanjutnya, marilah kita berkenalan dengan besaran-besaran gelombang berjalan selain besaran-besaran pada gelombang yang ada yang sudah pernah kita dapatkan. Yang pertama adalah fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah getar gelombang, yang secara matematis kalau kita tuliskan simbolnya adalah V. Bedakan ya V dengan P ya, di mana V ini adalah simpangan pada suatu titik. Anggaplah titik itu P, maka fase pada P, yaitu T per T min X per lambda. Ini untuk menentukan fasenya. Pada gelombang berjalan kita akan mendapatkan titik-titik dengan fase yang sama dan fase yang berlawanan. Kita ambil contoh di sini, ada 4 titik A, B, C, D, sama-sama di sumbu, tetapi ini memiliki fase yang berbeda-beda. Kita lihat di sini bahwa fase A sama dengan fase C. Mengapa sama? Mari kita lihat. Pada saat ini A dia akan bergerak naik, C juga saat akan bergerak naik, maka dikatakan A sama dengan C fasenya. Sedangkan fase B akan sama dengan fase D. Di sini kalau kita lihat, meskipun sama-sama di sumbu, B dan D ini sama-sama akan bergerak turun. Maka kita juga dapat mengatakan bahwa kalau kita bandingkan A dengan D bagaimana? A dengan D ini dikatakan dalam keadaan fase berlawanan, karena A di sini saat akan naik, sementara D di sini dia saat akan turun. Besaran yang kedua adalah sudut fase. Bahasa sederhananya, kalau tadi fase itu adalah arah geraknya, sedangkan di sudut fase adalah besar sudut tempuhnya. Sudut fase gelombang dinyatakan sebagai 2pi kali T per T
main X per lambda, dimana kalau kita lihat satu putaran sudut itu kan 2pi radian, 2pi radian atau 360 derajat. Tinggal mengalihkan dengan kondisi fasenya sebenarnya. Berikutnya adalah selisih fase. Selisih fase atau beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang antara dua buah titik. Ya, secara matematis dinyatakan sebagai delta V. Dinyatakan sebagai delta X per lambda. Jadi jarak antara dua titik dibagi lambda, atau bisa dirumuskan juga dalam delta T per T, di mana T besar ini adalah periode. Mari kita lihat dengan titik-titik tadi, tampak bahwa kalau kita lihat di sini bahwa antara A dan C jaraknya adalah satu panjang gelombang, bukan? Atau sama dengan satu periode dari gelombang. Maka selisih fase antara A dan C adalah 1. Sedangkan kalau kita lihat A dengan D, mari kita lihat ya, ini mengapa kok hanya di 2,5? Mesti kan ini kan 1,5. Untuk kelipatan satu putaran bisa kita tulis pecahannya saja, sehingga fasenya adalah setengah. Mudahnya begini, pada saat A akan naik, D akan turun. Jadi ini di sudut, anggaplah ini di sudut 0, ini di sudut 180. Jadi ini akan naik, ini akan turun. Demikian anak sekalian pembahasan kita tentang gelombang berjalan ini, dan mudah-mudahan kalian dapat memahami, kalian dapat mengulang lagi untuk mempelajari gelombang berjalan ini. Bapak yakin bahwa kalian nanti akan lebih mudah apabila kalian terus mencoba pada contoh-contoh soal, baik itu pada referensi yang ada pada kalian di buku maupun referensi-referensi lain. Terima kasih atas perhatian kalian, dan jangan lupa tetap untuk menjaga kesehatan, taati protokol kesehatan, tetap menggunakan masker ketika keluar dari rumah, sering-sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan hindari kerumunan serta menjaga jarak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.